Sebenarnya mencukupi kami ruang kelas dengan ini, hanya mau ditata Hmm. aja. Kami Ya, punya mahasiswa itu rata-rata, rata-rata dalam setahun keluar masuk kan, 55.000, 55 ya, sampai 58.000 kami ya, punya mahasiswa. ya, Kami ini, ruang kelasnya mencukupi sebenarnya, mencukupi ya, ruang kelas, sepanjang ini yang mau ditata juga, ya. sepanjang dosen-dosen itu tidak merubah jadwal yang telah diberikan. Sehingga bentrok antara Ya, antara dosen satu, dosen berikutnya. Itu ya, masih terjadi, tapi itu yang menjadi, perhatian saya juga, ya. menjadi perhatian saya. Kalau ruang kelasnya oke, cuman Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. ya, Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan perguruan tinggi yang mencapai akreditasi unggul, yaitu Profesor Dr. Haji Kartajayadi MSN. Beliau adalah Rektor Universitas Negeri Makassar. Apa kabar, Prof? ya, alhamdulillah, kabar baik Pak Bambang. Iya. Prof. Kartajayadi lahir di Maros 8 Juni 1965, menyelesaikan S1 Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan di IKIP Ujung Pandang, waktu itu namanya. Kemudian S2 di Seni Murni di ITB, S3 Antropologi Seni di UI. Ya, Nah, menjadi dosen di UNM, pernah menjadi ketua jurusan Pendidikan Seni Rupa, menjadi dekan Fakultas Seni dan Desain, menjadi wakil rektor bidang umum dan keuangan, dan saat ini menjadi eh, rektor. Nah, Prof, mungkin kalau ada yang salah atau ada yang kurang dari perjalanan karir ini tadi bisa ditambahi, atau juga mungkin ada kenangan-kenangan menarik selama perjalanan sampai menjabat rektor saat ini. Silakan, Prof. ya, jadi sebenarnya, selama proses pendidikan saya agak telat sampai 2 tahun untuk proses Ya, ke S3. Karena tadinya ya, itu, saya kan pra S3 di Lathrop University, ya, Australia. Tetapi karena, waktu itu terjadi gejolak di Indonesia, akhirnya rupiah menjadi membengkak. Saya ya. dulu, beasiswa dari Auto Bappenas Hmm, waktu itu. Tahun 98 terjadi reformasi ya, besar-besaran di ya, Indonesia. 97, 98, akhirnya saya kembali tidak selesai. Saya ya. dari Lathrop tidak selesai. Itu aja kenangannya, manis dan pahitnya sekaligus. Baik. Nah, Prof, mungkin bisa disambung dengan pengalaman setelah tidak selesai di Australia, kemudian mengambil program doktornya di UI. Apa hal yang menarik atau pelajaran yang bisa dimanfaatkan dalam karir Prof. Karta selanjutnya? Ya, saya mencoba menggabungkan pengalaman-pengalaman itu, terutama dalam, menata manajerialnya gitu loh. Ya, Jadi di sana itu ketika saya di Australia, betul-betul tidak ada ruang untuk kemudian kita beralasan
eh, untuk tidak mengerjakan tugas misalnya, atau tidak menepati janji, sehingga itu yang membuat saya disiplin itu sampai sekarang terbawa-bawa. Ya, Dan itulah barangkali yang menjadikan saya eh, bisa secara terus-menerus setelah ya, selesai kuliah di S3, eh, tanpa spasi, saya terus-menerus sepulang dari studi S3 selesai di UI, itu saya jadi ya, dekan 2 periode, kemudian lanjut lagi menjadi wakil rektor 2 periode, ya. dan sekarang alhamdulillah dengan penuh perjuangan menjadi rektor. Jadi apa namanya, pengalaman-pengalaman penempaan diri, Iya, mental, dan kemudian juga kecerdasan diuji betul di situ, Pak iya, Bambang. iya. Ya, baik. Ada tadi ungkapan yang menarik, dengan penuh perjuangan akhirnya menjadi rektor. Nah, apa yang dibalik penuh perjuangan itu, Bro? Eh, Kan biasanya episode atau keberlanjutan kepemimpinan kan biasanya dibentuk, biasanya minimal tidak dibiarkan berjalan secara alamiah dalam Iya, pertarungan siapa selanjutnya. Jadi setiap iya, rektor itu menitipkan iya, calon untuk kemudian menjadi iya. rektor berikutnya. Tapi saya rupanya ndak di posisi itu. Jadi saya harus melawan apa yang pernah menjadi atasan saya, karena saya apa, tidak mendapat dukungan. Dari tidak menjadi putra mahkota. Itu Ya, ya, Bro, saya ya. tidak menjadi, tadinya saya pikir saya putra mahkota. Iya, Ternyata di dalam perjalanan ternyata bukan, dan saya iya, harus menyelamatkan UNM karena iya, saya paham juga. Ya, iya, lumayan lah, saya 2 periode dekan, iya, kemudian 2 periode iya, WR, saya paham semua orang-orang yang beredar di UNM. Dan iya, saya tidak ingin UNM ini akan mundur hanya karena iya, dilanjutkan oleh orang-orang yang tidak komplit pemahamannya iya, terhadap posisi UNM. iya. Eh, Prof. Karta merintis karir mulai dari bawah dan Ya, betul. terus-menerus di UNM. Nah, mungkin mengikuti persis apa yang sudah menjadi usaha atau perjuangan UMM selama ini, sehingga akhirnya mencapai apa ya, status atau akreditasi tertinggi, yaitu akreditasi unggul yang posisinya sangat istimewa, hanya sekitar 100 perguruan tinggi di Indonesia di antara sekitar 4.500 perguruan tinggi yang ada. Nah, Ya, mungkin ya. bisa diceritakan prosesnya, Prof. Ya, memang di masa kepemimpinan yang lalu saya kan ikut, dan memang waktu itu ketika di awal kepemimpinan memang nampaknya teman-teman itu sibuk hanya dengan fokus pada akademik. Artinya Ya, akademik dalam pengertian yang penting terselenggara yang namanya pengajaran, pendidikan, ya ya, tridharma lah, ya, secukupnya. Tetapi di periode kedua kita sadar bahwa rupanya kompetisi tentang bagaimana bentuk kementerian di dalam menilai setiap tahapan yang diperoleh oleh prestasi perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya katakanlah akreditasi mulai C, B, A, kemudian setelah A ternyata ada lagi kompetisi yang kemudian disebut sebagai unggul. Nah, eh, karena saya ikut di periode kepemimpinan yang lalu, ini juga menjadi bagian terpenting dari keberadaan kami ketika kita kumpul-kumpul dengan para pimpinan perguruan tinggi, eh, dan tiba-tiba dalam forum itu disebutkan bagaimana akreditasi masing-masing, maka semangat kami untuk kemudian bersama-sama mempercepat atau akselerasi untuk pencapaian itu. Tentu ini memang karena UNM ini kan hari ini bulan depan itu berusia 65 tahun. ya, Mestinya anunya sudah lengkap, seluruh komponen-komponen yang mau dipacu itu lengkap, tinggal memang motivasinya yang selama ini agak pas-pasan.
Nah, 8 tahun terakhir kita pacu, akhirnya alhamdulillah lebih dari setahun yang lalu, hampir 2 tahun, kita Ya. memperoleh akreditasi unggul. Ya. Kemudian Prof. Karta mulai menjadi rektor 2024, posisi sudah unggul, lalu apa saja yang akan dilakukan atau diprogramkan untuk mempertahankan bahkan untuk terus meningkatkan eh, posisi unggul dan kualitas yang sudah dicapai oleh UNM saat ini, Prof. Ya, jadi dengan posisi unggul tentu ini memberikan tanggung jawab besar buat kami bagaimana mempertahankan ini, minimal mempertahankan, tapi rasanya kalau hanya mempertahankan posisi unggul, Ya, waduh, kami rasanya tidak berbuat apa-apa. Oleh ya, karena itu, eh, eh, yang saya canangkan setelah unggul ini dengan basic unggul, ya, eh, saya sekarang ini mencoba untuk meraih, menapak untuk bagaimana bisa menjadi 15 perguruan tinggi ternama di Indonesia. Itu aja dulu. Nah, ya, melalui apa sekarang ini program saya untuk membenahi sarana prasarana. Saya ingin semua kelas-kelas yang ada di Universitas Negeri Makassar dia berstandar internasional. ya, Jadi penataan ruang kelas harus berstandar internasional. Misalnya kami mencoba untuk menata ruang kelas itu katakanlah maksimal 39 orang fasilitasnya, kemudian pendingin udara yang cukup, yang nyaman, kemudian tentu dengan fasilitas dalam smart board kami siapkan sehingga kalau ada tiba-tiba dosen yang mengajar dan tiba-tiba mau online untuk mencoba menggabungkan antara apa yang dijelaskan dengan informasi dari luar itu dengan sangat mudah bisa diperoleh dengan fasilitas yang lengkap itu. ya. Itu Pak. Baik. Mungkin bisa diceritakan potret UMN saat ini, Prof. Seperti student body, tadi keadaan ruang-ruang kelas yang mau diperbaiki, proses belajar mengajar, kemudian program studi, para pengajar, dan sebagainya. Apa yang bisa dilihat sekarang ini di UNM, Prof? Waduh, saya ceritakan aja ya. Ya, Prof. Silakan, Prof. Ya, kami ada smart classroom. Jadi Ya, setiap fakultas itu harus ada smart classroom. Itu yang ya, saya mau tingkatkan menjadi kelas berstandar internasional. Nah, selama ini yang ada kan ya standar-standar aja. Jadi ya, jadi ada kursi, ada meja. Meja itu bukan meja ini, tapi kan anak-anak sudah menggunakan laptop. Jadi kursi satu meja satu orang, kemudian dengan jarak yang apa namanya yang layak. Cuma sekarang persoalan kita adalah eh, masih ada ruang-ruang kelas yang misalnya harus dihuni oleh 50 orang. ya, Masih ada ruang kelas 50 orang, ada 60 bahkan ada. Itu ya, terjadi karena ada mata kuliah yang semester lalu mahasiswa itu tidak lulus ya, misalnya. ya, Akhirnya dia mengisi ruang kelas itu yang tadinya kita isi dengan 39 karena eh, mahasiswa lama, akhirnya dia ikut di kelas itu. Ini juga yang kami mencoba tidak hanya untuk menyiapkan fasilitas, tapi juga kami tingkatkan bagaimana kualitas dosen di dalam memberi ya, pengajaran yang tidak selalu harus dia dipotong oleh semesteran. Jadi ya, misalnya semester ini tidak boleh terpotong secara kaku. Tetapi ya, kalau ada anak-anak misalnya ada mahasiswa yang tentunya hanya persoalan tugas, persoalan kehadiran, eh, ini juga akan menjadi bagian dari pertimbangan. Sehingga anak-anak yang tidak lulus
bisa nggak diluluskan dengan cara-cara pemberian tugas-tugas tertentu yang memang tidak menyalahi aturan. Jadi kedua-duanya kita mau coba. Kita ingin pokoknya setiap dalam kelas itu 39 orang. Iya. Begitu. Kita mau seperti itu. Saya mau menata seperti itu. Ada kenyamanan. Itu mahasiswa rindu akan ruang kelas kalau dia nyaman. Kami terus terang di UNM belum terlalu nyaman dan masih padat, jadwal demi jadwal. Sehingga ini yang saya mau tata. Dan saya tidak ingin mengatakan world class university. Mohon maaf Pak Bambang, saya nggak mau dulu berpikir ke Ya. sana karena masih ada tahapan yang harus saya lalui dulu. Kalau dikaitkan dengan jumlah mahasiswa dan jumlah program studi, apakah itu tidak jadi kebutuhan yang sangat besar untuk penataan kelas tadi? Sebenarnya mencukupi kami ruang kelas dengan ini. Hanya mau ditata aja. Kami Ya. punya mahasiswa itu rata-rata dalam setahun keluar masuk kan 55.000, 55 sampai 58.000. Kami Ya. punya mahasiswa. Nah, Ya. kami ini ruang kelasnya mencukupi sebenarnya, mencukupi Ya. ruang kelas sepanjang ini yang mau ditata juga, sepanjang dosen-dosen itu tidak merubah jadwal yang telah diberikan, sehingga bentrok antara Ya. dosen satu dosen berikutnya. Itu Ya. masih terjadi. Tapi itu yang menjadi perhatian saya juga, Ya. menjadi perhatian saya. Kalau ruang kelasnya oke, cuman ruang kelasnya itu masih kayak SMA. Baik. Ya, gitu, Prof, Pak. dengan jumlah mahasiswa 55 sampai 58.000 itu per tahun yang diterima di UNM berapa ribu, Prof? Untuk tahun ini 11.000 berapa, Cak? Hah? 11.300. Nah, itu mencakup berapa program studi, Prof? 128 program studi. Kalau jumlah guru besarnya berapa sekarang, Prof? 127, Pak Bambang. 127. 127. Jadi ini termasuk universitas besar, Prof ya, UNM ini. Ya, menurut kami termasuk karena ukuran Ya. saya, minimal ukuran saya untuk bahwa dia Ya. besar adalah dari jumlah pelamar. Ya. 12% dari Jadi jumlah pelamar di setiap prodi. sampai berapa perbandingannya, Prof, antara yang diterima dan yang berminat untuk masuk? Ya itulah hanya 13% yang bisa diterima. Rata-rata 13% dari jumlah pelamar yang ada. 13% aja. Misalnya dia 100, Ya. bisa 130 Ya. datang, Ya. hanya 130 yang bisa kita terima. Ya. Lalu UNM ini kan dulu IKIP, kemudian menjadi universitas. Ya, Lalu betul. program studi apa, Prof, yang paling diminati di UNM? Ya, rupanya program studi yang diminati kan kita awalnya kan LPTK, murni LPTK. Ya. Kemudian tahun 99 diberikan kewenangan untuk ilmu dasar, ilmu murni, Ya. sehingga kita menjadi Universitas Negeri Ya. Makassar. Nah, dulu sebelum menjadi UNM, IKIP itu memang yang banyak diminati itu adalah memang pendidikan eksakta dulu, Ya. matematika, fisika. Nah, tetapi setelah menjadi UNM, rupanya tren ini masih, tetapi dia tetap kalau di MIPA tetap di pendidikan. Jadi kami Ya. ada pendidikan matematika, ada matematika murni, matematika sains, Ya. ada fisika murni, ada pendidikan fisika. Nah, rupanya tren ini berubah. Jadi Ya. rumpun MIPA sekarang tidak menjadi lagi diminati secara rata-rata di UNM lebih besar.
Sekarang yang diminati adalah manajemen, yang tertinggi Hmm. manajemen. Kemudian setelah itu PGSD, Ya. kemudian psikologi. Ini sekarang ini ada ini Pak Bambang, ini ada program studi misalnya di manajemen. Di jalur mandiri ini hanya dibutuhkan 11 orang yang melamar sampai 400, kan kasihan bener. Aduh, ini saya tuh rasanya ini jangan-jangan ini salah satu bentuk pembodohan publik gitu loh. Masa mendaftar 400 hanya 11 yang mau diterima, kan saya tuh rasanya gimana ya. Ya. Tapi juga ada pertanyaan begini, Bro. Makin banyak mahasiswa, jumlah yang besar itu, apakah tidak secara manajerial tidak menyulitkan pengelolaannya untuk tetap menjaga kualitasnya? Ya, tentu menyulitkan dalam beberapa hal. Ya, Misalnya kami mengupdate setiap tahun itu fasilitas. Kami ya, mengupdate fasilitas. Misalnya penambahan ruang kelas, kemudian penambahan daya listrik, penambahan sarana prasarana. Kami hampir tiap tahun. Tahun ya, ini tahun ini aja kami beli lagi bangku, kursi ya, itu 16 ribuan. ya. 16 ribuan yang kami bagi-bagi ke beberapa unit yang membutuhkan. Bahkan ini adalah mengorder itu 4.000 biar menjadi Ya. 20.000. Ya, kalau sampai posisi saat ini sebagai perguruan tinggi besar di Indonesia, apa mungkin capaian-capaian atau prestasi yang menjadi kebanggaan UNM? Ya, kalau prestasi nasional, kalau di akademik ya lumayan juga lah mahasiswa kita debat Ya, bahasa Inggris beberapa kali ya, menjabat juara secara nasional, kemudian di PIMNAS, eh, ya, kemudian yang terakhir ini kalau olahraga rata-rata di kemarin ada 20 atlet kita yang ya. memperkuat Indonesia. Kemudian core-nya kita hari ini adalah eh, universitas yang berorientasi pada entrepreneurship. Baik, Prof. Mungkin UNM punya kekhasan atau karakteristik di dalam pendidikan atau dalam pembekalan kepada mahasiswa yang mungkin agak berbeda dari perguruan tinggi lain, Prof. Ya, itu tadi kewirausahaan. Ya, Jadi kami sampai S3 kami kasih mata kuliah kewirausahaan. S3, ya, S2, S1 semua ada kewirausahaan. Kita ya. berharap bahwa dengan memberikan materi kewirausahaan secara mendalam, kami panggil praktisi-praktisi, Hmm. menggugah mereka untuk tidak selalu berpikir untuk jadi PNS. Jadi kami itu di mata kuliah kewirausahaan itu menjadi mata kuliah umum Ya, untuk semua kualifikasi pendidikan. ya. S1, S2, S3. Nah, baik, ini berkaitan dengan eh, para alumni setelah lulus dengan kecepatan mendapat pekerjaan. Mungkin bisa diceritakan, Bro. Eh, Kalau pada jurusan tertentu, alhamdulillah kami tidak terlalu cuma datanya saya enggak bawa secara ini, tapi rata-rata lulusan itu termasuk cepatlah mendapatkan Ya, pekerjaan. Rata-rata mereka itu 1 tahun dapat pekerjaan, bahkan ada yang belum lulus sudah dapat pekerjaan. Jadi ya, misalnya pada jurusan desain komunikasi visual, ya, ini juga yang mereka membuat lama di kampus karena ya. begitu semester 5 anak-anak desain komunikasi visual itu sudah jarang masuk kampus, kerja aja terus dia di luar. Sehingga kadang-kadang saya bilang
Jadi kamu kehabisan di waktu, tapi bayar UKT, kemudian bayar kos, kemudian makan, habis. Nah, oleh karena itu, kalau rata-rata ini bahkan pengusaha-pengusaha di Sulawesi Selatan itu banyak dari UNM. Misalnya Nurdin Halid itu bahkan anunya Unhas yang memegang apa namanya pengembangan bisnisnya Unhas itu alumni kita. Yang pengembangan bisnis di Unhas itu adalah orang dari UNM. Yang jadi Baik. guru sudah secara ini Pak Bambang. Jadi begitu Ya, dia semester 7 jadi guru aja dia. Jadi les privat dan sebagainya. ya. UNM hampir 60 tahun, mungkin bisa 63 diceritakan Pak. 63 tahun, mungkin Ya, bisa 63 tahun. diceritakan jumlah alumninya dan di mana saja mereka tersebar. Tadi salah satu contoh adalah Pak Nurdin Halid. Mungkin ada yang lain-lain yang menjadi kebanggaan UNM, Bro. 60% 70% diantaranya itu menjadi guru. Seluruh profesi itu alumni IKIP dan alumni UNM itu ada di dalamnya. Termasuk di anggota DPR, macam. Coba. Nah, kemudian apa peran alumni di dalam pengembangan UNM sendiri, Bro? Ya, memang secara profesional sudah berubah dari Satker dan sekarang BLU, meskipun sekarang ini cara berpikir mindsetnya BLU belum sepenuhnya ada di semua kalangan, tetapi inilah yang kami akan coba menggerakkan semua ini supaya dia paham bahwa hubungan-hubungan personal itu tidak hanya berhenti, tetapi secara presentasi itu baru belum sampai 10% peran-peran alumni untuk kita. Baik. Nah, dalam skala yang lebih makro, Prof, apa yang diprogramkan oleh UNM untuk ikut mempersiapkan SDM di masa depan, terutama untuk mencapai mimpi Indonesia Emas 2045? Bagaimana setiap perguruan tinggi Indonesia, katakanlah UNM ini teman-teman di Pulau Jawa tidak lagi hanya melirik perguruan tinggi besar yang sudah memang reputasinya sudah bagus, tapi kita berharap bahwa UNM ini diberi perlakuan yang sama. Jadi sebenarnya UNM ini tidak boleh bermimpi secara sepihak. Kalau untuk mengatakan bahwa bagaimana kontribusi UNM untuk Indonesia. Tapi kita harus bersama-sama. Tetapi menuju ke arah itu, sebenarnya kami juga siap dicolek, kami juga siap diberi tantangan oleh kementerian, diberikan yang sama, perlakuan yang sama, untuk kami bisa maju bersama. Memang kan selama ini masih berpihak di Pulau Jawa. Nah, sehingga padahal kalau kami ketemu profesor-profesor itu di forum-forum resmi, enggak juga lah, enggak jauh lah meninggalkan kita-kita ini. Nah, oleh karena itu, menurut saya, mimpi besar UNM ini bisa terlaksana bila diberikan ruang yang juga sama seperti yang ada di Pulau Jawa. Jadi selalu saja perguruan tinggi besar kalau kita berpikir berpikir Indonesia. Padahal kami ada di Indonesia Timur luar biasa juga potensinya. Nah gitu Pak. Jadi Baik. saya tidak ingin mengatakan bahwa saya mau begini. Kami ada karena Indonesia ada. Coba kami diberikan tantangan yang lebih besar dan boleh kami menerima reward, bisa menerima yang lainnya jika tidak berhasil gitu loh. Jadi kalau saya tata kelola perguruan tinggi Indonesia ini harus dikelola oleh negara untuk memberikan peluang yang sama untuk maju. Ya,
Baik, Prof. Terakhir mengenai akreditasi, apa yang menjadi aspirasi UNM? Karena pemerintah punya program untuk mulai 2025 akreditasi unggul untuk institusi itu akan di apa ya ditiadakan diganti Betul, dengan scoring. betul, betul. Mungkin ada aspirasi yang lebih tepat atau lebih baik, Prof. Sekarang kan yang kita pacu itu adalah IQ-nya. Ya, Jadi memang di dalam scoring untuk menentukan bahwa dia A, B, C atau unggul itu kan eh, sebenarnya terlalu kualitatif meskipun alat ukurnya ya, ada ini. Oleh karena itu kami tetap mengacu ke situ karena ini adalah sebuah tantangan oleh kementerian, tetapi di dalam pembentukan IKU ini itulah yang kami akan pacu. Seberapa seberapa besar, seberapa derajat, seberapa kualitas kontribusi yang kita berikan terkait dengan penilaian-penilaian IKU itu. Jadi ini kami mendekati ke arah situ dan menurut saya penilaian terhadap IKU ini memang sangat jelas dari kemahasiswaan, dari alumni, dari proses belajar mengajar, dari dosen. Seperti apa misalnya dosen mengajar di luar, beraktivitas di luar, seberapa mahasiswa punya punya pengalaman-pengalaman di luar, ada program MBKM. Ini ini yang kami mau pacu juga untuk meraih itu. Tetapi seluruhnya kadang-kadang kami dibatasi oleh persoalan-persoalan energi, yaitu energi apa namanya pendanaan. Kami kadang-kadang di situ yang punya masalah. baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Haji Karta Jayadi MSN, Rektor Universitas Negeri Makassar UNM yang sudah menyampaikan banyak hal tentang UNM dan juga mimpi-mimpinya untuk Terima kasih. berpartisipasi dalam penyiapan SDM Indonesia ke depan. Sekali lagi terima kasih Prof. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Bambang. Salam hormat Terima kasih Prof. buat semua Terima teman-teman. kasih Prof. Ya, terima kasih. Nggih. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi